Naura dan Peri Bunga Elshanum. Di suatu pagi yang cerah, Naura yang sedang bermain di halaman rumah bersama kucing kesayangannya Pluto, kedatangan seorang tamu. Naura melihat dari kejauhan seperti seseorang yang ia kenal. Benar saja, tamu itu adalah sahabatnya. Elshanum! Seru Naura gembira sambil berlari ke arah Elshanum. Elshanum menyambutnya dengan tangan terbuka lebar, dan sayap kecil yang mengepak-ngepak di belakangnya. Mereka pun berpelukan. Sudah lama sekali Naura tidak bertemu sahabatnya, sejak Elshanum pindah ke taman bunga lain di desa seberang. Naura tidak diizinkan berkunjung, karena harus melewati sungai Amberamo yang memiliki arus yang deras. Hai Naura, bagaimana kabarmu? Sudah lama aku kangen kamu Naura. Lihat sayapku sudah semakin besar bukan? Kata Elshanum sambil menunjukkan sayap kecil di punggungnya. Kabarku baik Elshanum. Wah, indah sekali. Pasti sebentar lagi kamu akan bisa terbang. Terakhir kali bertemu, sayap Elshanum masih sangat kecil dan bahkan belum bisa dikepak-kepakkan. Ya, Elshanum adalah seorang peri bunga. Keluarga peri bunga tinggal di taman-taman bunga di berbagai desa. Para peri bunga menjaga setiap taman bunga di desa dan pepohonan di sekitarnya. Mereka berjasa menjaga kelestarian desa, sehingga bunga-bunga tetap tumbuh dengan indah. Begitu pula buah-buahan, sayuran segar, pepohonan yang hijau nan rindang akan tetap tumbuh subur di seluruh penjuru desa. Namun, kedatangan Elshanum di desa Asiania kali ini bukanlah untuk berkunjung. Dia datang bersama ayahnya untuk meminta bantuan kepada kepala peri di desa Asiania. Dalam hati, Naura penasaran mengapa Elshanum terlihat cemas. Naura yang penasaran pun bertanya, Memangnya ada apa, Elshanum? Kemudian Elshanum mulai menceritakan bahwa taman bunga di desa Sade tempat Elshanum tinggal, saat ini banyak bunga-bunga yang mati. Keluarganya sudah berusaha mencari obat untuk semua bunga yang sakit, namun tidak berhasil. Saat ini ayahnya tengah berada di taman bunga desa Asiania untuk meminta bantuan pada kepala keluarga peri bunga. Tetapi Elshanum merasa khawatir, karena kepala desa yang baru ini terkenal angkuh dan menutup diri dari klan bunga lainnya. Dan sayangnya, apa yang Elshanum khawatirkan benar terjadi. Setelah ayahnya bertemu dengan kepala keluarga peri, ayahnya berkata bahwa kepala keluarga peri Asiania tidak bersedia membantu, dengan alasan tidak ingin membuat taman bunganya ikut tertular penyakit bunga. Akhirnya dengan perasaan sedih, Elshanum dan ayahnya memutuskan untuk kembali ke desa Sade. Naura pun tidak menyerah. Ia dan Pluto akan pergi ke taman bunga desa Asiania dan menemui kepala peri bunga di sana, setelah Elshanum dan ayahnya pulang. Elshanum, kamu tidak usah khawatir, aku akan membantumu. Setelah Elshanum dan ayahnya pulang, Naura pergi ke taman bunga desa Asiania untuk memohon kepada kepala keluarga peri bunga agar mau membantu desa Sade. Kedatangan Naura disambut hangat oleh penjaga taman di pintu masuk taman bunga. Naura terkenal baik dan penyayang terhadap semua bunga, sehingga para peri bunga menyukainya. Kemudian datang peri bunga kecil yang tak sengaja melihat Naura dan Pluto di pintu masuk taman. Peri itu pun menghampiri Naura dengan terbang melewati pintu masuk taman, kemudian menyapa Naura dan Pluto. Peri itu bernama Alika. Dia sangat mengenal Naura dan Pluto, dia pun menanyakan Naura maksud kedatangannya ke taman bunga itu. Dengan senang hati, Naura menceritakan maksud kedatangannya kepada peri bunga kecil itu. Peri bunga Alika pun berkata, Oh baiklah Naura, tunggulah sebentar di sini, aku akan menemui ayahku terlebih dahulu. Naura menunggu cukup lama di pintu gerbang taman bunga. Memang tidak sembarang orang bisa masuk. Manusia dapat masuk ke taman bunga jika sudah mendapat izin peri bunga penjaga gerbang. Dan biasanya, yang menjaga tidak selalu peri yang sama. Karena terkadang ada saja manusia jahil yang merusak taman bunga dengan memetik bunga-bunga sembarangan. Padahal mereka hanya perlu meminta kepada peri bunga. Hanya peri bunga yang bisa menilai mana bunga yang layak dipetik dan mana yang tidak. Tak lama kemudian, Alika kembali ke gerbang dan mengajak Naura masuk ke taman. Mereka berjalan lurus menelusuri taman, dengan bunga warna-warni di sepanjang mata memandang. Sampai tiba di depan istana para peri bunga, terdapat seorang peri gagah dengan sayap lebar berwarna biru keemasan, tengah terbang berkeliling naik dan turun seraya memberi bubuk-bubuk berwarna perak. Ayah,
Panggil Alika, sang peri gagah pun menoleh dan tersenyum lalu turun menemui mereka. Naura, ini adalah ayahku. Ayahku dulu seorang tabib di kerajaan bunga. Kini ayah sudah pensiun dan menetap di Asiania bersamaku. Senang berkenalan dengan Anda Tuan Tabib, namaku Naura dan ini kucingku Pluto. Wah, akhirnya aku bertemu juga dengan manusia kecil dan kucingnya yang pernah menolong putriku. Naura tidak menyangka Alika menceritakan kepada ayahnya kejadian lampau yang sudah terlupa saat Naura membantu Alika yang jatuh, hingga terluka saat belajar terbang di sekitar sungai desa Asiania. Alika rupanya sudah memberitahu sang ayah mengenai wabah di desa Sade, dan kedatangan peri bunga Sade yang sebelumnya menemui kepala peri bunga. Karena merasa berhutang budi, sang tabib pun bersedia membantu. Sang tabib menceritakan bahwa kepala peri bunga yang baru saat ini memang sangat tegas. Kepala peri bunga menolak untuk membantu, karena itu demi kebaikan desa ini. Kemudian sang tabib memberitahu Naura agar pergi ke tepi hutan Malino dekat desa Sade untuk menemui putrinya yang menetap di sana. Ia adalah kakak tertua Alika bernama Safa. Di tepi hutan itu terdapat sebidang tanah subur yang dijaga oleh peri Safa dan beberapa peri bunga lain, tempat menumbuhkan tanaman obat. Kemudian sang tabib berkata, Bawalah surat berwarna hijau ini kepada Safa. Mintalah sekantung gul dori kepadanya, lalu bawalah surat merah ini kepada kepala keluarga peri desa Sade, serta berikan sekantung gul dori itu kepadanya. Gul dori hanya tumbuh setiap musim semi, maka jagalah kantung itu. Karena gul dori adalah obat paling ampuh untuk bunga-bunga yang sakit. Naura sangat senang dan amat berterima kasih kepada sang tabib, juga kepada temannya Alika. Ia dan Pluto bergegas pulang dan meminta izin ibunya untuk pergi ke desa Sade. Ibunya memberi izin dengan syarat hanya menyeberang sungai Ambramo bersama pamannya, yang memang seorang nelayan dan memiliki beberapa kapal. Naura dan Pluto pun berangkat keesokan harinya menuju sungai Ambramo dan bertemu dengan Paman San. Naura senang karena Paman San sangat baik dan suka mendongeng. Namun kali ini Naura memiliki misi yang harus dituntaskan untuk menolong sahabatnya dan bunga-bunga di taman desa Sade. Sesampainya di tepi hutan Malino, tiba-tiba Pluto mengeong keras. Nampaknya ada sesuatu di balik semak belukar di depan sana. Benar saja, seekor makaka muncul dari sana dan bersikap waspada terhadap Pluto, membuat Pluto mendesis. Makaka adalah monyet hitam langka yang hanya tinggal di hutan Malino. Namun biasanya mereka tinggal di tengah hutan. Hush! Yaki! Tenanglah, itu hanya kucing. Pekik seseorang, yang ternyata peri bunga yang sangat manis dengan rambut panjang bergelombang, dan bersayap hijau terang dengan garis-garis berwarna kuning di tengahnya. Makaka itu pun melompat ke salah satu dahan pohon, dan menggelayut pergi. Pluto pun menjadi tenang. Maaf soal itu. Yaki adalah penjaga tepi hutan. Para makaka tidak suka orang asing. Namaku Sasha, sedang apa gadis kecil sepertimu di tepi hutan? Namaku Naura dan ini kucingku Pluto. Kami datang untuk menemui peri bunga bernama Safa. Ayahnya mengutus kami. Lalu Naura memberikan surat berwarna hijau kepada Sasha, yang langsung mengantarkannya kepada Safa. Sasha meminta Naura menunggu, karena wabah di desa Sade membuat taman obat menjadi sangat rawan. Para peri takut taman obat akan tertular jika ada pendatang. Tak lama kemudian, seorang peri bunga cantik dengan sayap berwarna merah muda mendatangi Naura. Ia membawa sebuah tas berwarna coklat di tangannya. Hai Naura, aku Safa. Adikku sering bercerita kepadaku tentang dirimu dalam surat-suratnya. Senang berkenalan denganmu. Di dalam tas ini ada guldori cukup banyak, tapi kau harus ingat. Jangan pernah membukanya sampai kau bertemu dengan peri bunga di desa Sade. Baiklah Safa, aku akan membawa tas ini dengan sangat hati-hati. Terima kasih banyak atas bantuanmu Safa. Naura berterima kasih kepada Safa dan bergegas menuju desa Sade. Di perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan deras, membuat Naura dan Pluto harus meneduh di sebuah gubuk tua tak berpenghuni. Saat hujan mereda, Naura segera melanjutkan perjalanan ke desa Sade. Di sebuah gerbang menuju sebuah desa,
Naura dicegah beberapa orang jahat yang menginginkan tasnya. Naura memeluk erat tas itu seraya meneriakkan bahwa isinya adalah obat, bukan harta benda. Mau apa kalian? Tas ini berisi obat, bukan harta benda. Mereka tidak percaya dan terus mencoba mencuri tas itu. Pluto melindungi Naura, ia mencakar dan mengeong keras kepada para pencuri yang mencoba mendekat. Dalam keadaan menakutkan itu, seseorang melempar bubuk keemasan kepada ketiga pencuri dan membuat asap tebal mengelilingi mereka. Sebuah tangan menarik Naura berlari memasuki gerbang, dan terus berlari menjauh dari orang jahat itu, hingga Naura mengenali sayap mungilnya. Pekik Naura, peri bunga kecil itu pun berhenti dengan terengah dan tersenyum. Apa yang kau lakukan di sini, Naura? Desa ini sedang tidak aman karena wabah. Membuat panen gagal. Beberapa penduduk menjadi jahat dan mulai mencuri agar bisa makan. Elshanum terlihat sedih. Namun tak lama, ia menjadi sangat gembira hingga sayapnya mengepak cepat saat Naura memberitahu bahwa ia membawa obat untuk wabah bunga. Mereka pun segera berlari cepat ke Taman Bunga Desa Sade untuk menemui ayah Elshanum. Ayahku, Naura dan Pluto datang membawa obat untuk bunga-bunga di sini. Ayah Elshanum terkejut melihat Naura benar-benar datang untuk membantu. Naura menyerahkan surat berwarna merah kepada ayah Elshanum, serta tas berisi guldori. Tak lama, air matanya mengalir di pipinya. Kepala keluarga yang nampak berwibawa itu sangat terharu. Ia mengatakan bahwa mantan tabib istana kerajaan bunga itu ternyata adalah teman kecilnya saat mereka tumbuh besar di desa Asiania. Mereka terpisah ketika keluarganya pindah ke istana karena ayahnya adalah tabib kerajaan. Sungguh tidak menyangka ia masih mengingatnya. Akhirnya ayah Elshanum pun mulai memanggil para peri bunga dan membagikan guldori untuk mengobati bunga-bunga di taman mereka. Para peri pun mulai menaburkan obat guldori ke semua bunga yang sakit. Sungguh ajaib, dalam waktu singkat, semua bunga kembali sehat. Elshanum mengatakan bahwa guldori sangat sulit didapatkan karena tidak bisa sembarangan tumbuh. Obat itu juga hanya bisa dikeluarkan oleh peri bunga. Karena itulah ayah Alika mengingatkannya untuk tidak membuka tas hingga bertemu peri bunga. Setelah membantu membawakan guldori, Naura pun berpamitan kepada Elshanum dan para peri bunga. Mereka sangat berterima kasih kepada Naura dan Pluto. Mereka memberikan banyak bunga cantik dan buah-buahan untuk dibawa pulang. Pluto pun mendapat sekantung penuh ikan. Elshanum berjanji akan mengunjunginya di desa Asiania dalam waktu dekat, karena ayahnya akan mengunjungi kawan lamanya, sang tabib. Naura dan Pluto pun pulang dengan hati penuh kegembiraan. Sepanjang perjalanan pulang ke desa Asiania, Paman Zhan mendengarkan cerita Naura dengan antusias. Ia mengatakan, cerita Naura akan ia dongengkan kepada siapapun yang akan menaiki perahunya. Naura banyak belajar pada petualangan kali ini. Walaupun betapa kecilnya sebuah kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain untuk kebahagiaan, maka kita akan menuai lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan yang tidak kita kira. Seperti keluarga peri Alika yang bersedia membantunya, peri bunga baik hati yang rela memberikan obat yang langka, dan sahabatnya peri bunga Elshanum tentunya, yang telah memberikan petualangan baru untuknya sehingga mendapatkan banyak pelajaran yang sangat berharga. Ingatlah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan menyayangi semua teman. Karena mungkin saja ketika tidak ada siapapun yang mau menolongmu, teman baikmu akan muncul dan membantu tanpa pamrih. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari cerita petualangan Naura kali ini. Jika kalian suka, like, komen dan share ya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.